Sabana. Are y'all ready? Kicau, kicau, kicau. What is a Apa itu nation? bangsa? The attempt to Usaha formally untuk cara define the formal nation mendefinisikan as a bangsa political sebagai concept konsep dates politik back to berawal pada tahun 1882 when 1882 French philosopher ketika and filsuf dan historian sejarawan Ernest Prancis Renan Ernest Renan published his seminal menerbitkan essay karangan titled seminalnya What is a berjudul Nation? Apa itu Bangsa? In this essay, Dalam karangan ini, Renan defines Renan the mendefinisikan nation bangsa as a sebagai large-scale solidaritas skala solidarity besar constituted yang by the dibentuk oleh feeling of perasaan pengorbanan sacrifices yang dilakukan that one seseorang made di in the masa lalu past and of those dan that dari one mereka yang is dipisahkan separated to untuk make dibuat in the seseorang di future. masa depan. This Ini explains why menjelaskan Renan mengapa believes Renan that if percaya we are to bahwa imagine jika the ingin nation membayangkan as bangsa good itu and sebagai worthy of baik dan layak continuous berkorban sacrifice, terus-menerus, we must kita harus realize menyadari that bahwa it itu necessarily tentu entails memerlukan a process of proses forgetting. melupakan. This is Ini because, karena for Renan, orang asing the efforts to upaya obtain untuk national memperoleh unity, persatuan bangsa, either in the baik name of atas nama civic or keluarga ethnic negaraan nationalism, atau nasionalisme involve etnis, acts of violence melibatkan and tindakan subsequent kekerasan dan forgetting. selanjutnya melupakan. Based on the initial Berdasarkan conception of a konsepsi nation awal suatu developed bangsa by yang Renan, dikembangkan oleh Renan, scholars have come up para with a sarjana more telah formal memunculkan definition definisi yang of a lebih formal nation, tentang suatu namely, bangsa, a yaitu community of komunitas people orang-orang formed yang on the dibentuk basis of a atas dasar combination of kombinasi shared fitur features bersama, such as language, seperti history, sejarah, ethnicity, bahasa, culture, etnis, and territory. budaya, dan wilayah. Put differently, Menempatkan a berbeda nation is the suatu bangsa collective adalah identity identitas of a group kolektif of people kelompok orang yang understood as dipahami defined by sebagaimana language, didefinisikan oleh history, sejarah bahasa, ethnicity, culture, etnis, and budaya, territory. dan wilayah. And for this Dan untuk reason, alasan a ini, nation is suatu bangsa generally memiliki more lebih terang-terangan overtly politis political than an daripada ethnic group. kelompok etnis. In fact, Pada many kenyataannya, scholars consider banyak it as sarjana a menganggapnya fully sebagai kelompok mobilized or etnis yang institutionalized diarahkan ethnic atau group. dilembagakan. Later on, Kemudian, the famous pada political ilmuwan politik scientist terkenal, Benedict Benedict Anderson used the nation memandang as bangsa an sebagai imagined komunitas yang community. dibayangkan. For Anderson, Bagi Anderson, the nation bangsa is adalah an komunitas imagined politik political yang dibayangkan, community that is yang culturally dibayangkan imagined secara as budaya, both baik inherently secara limited inheran and terbatas sovereign. maupun berdaulat. As we can Seperti see, yang dapat kita there are lihat, four ada key 4 elemen elements in kunci this dalam definition. definisi ini. First, Pertama, the nation is bangsa imagined dibayangkan simply because hanya members karena of anggota any bangsa particular tertentu nation will never meet tidak akan most pernah of their bertemu fellow sebagian besar members, sama anggota yet in mereka, the minds namun of dalam each pikiran lives the masing-masing image of kehidupan that citra community. persekutuan mereka. Second, Kedua, the nation is bangsa imagined ini as dibayangkan limited terbatas because it karena is memiliki finite, yet batas-batas sometimes terbatas, elastic namun kadang-kadang boundaries elastis beyond di mana which other bangsa-bangsa lain nations lie. terletak. Third, the Ketiga, nation is imagined bangsa ini as dibayangkan sovereign sebagai because the berdaulat concept karena of the konsep nation bangsa itu itself sendiri was born in an lahir di age zaman when the ketika pencerahan dan Enlightenment and revolusi Revolution were destroying the sedang legitimacy menghancurkan of the legitimasi divinely yang ordained ditahbiskan secara ilahi hierarchical dynastic alam realm. dinasti hierarki. Finally, the Akhirnya, nation is bangsa ini imagined dibayangkan as a sebagai community komunitas because, karena terlepas dari regardless of the ketimpangan dan actual eksploitasi yang inequality and sebenarnya exploitation that may yang prevail mungkin within berlaku each, dalam diri the nation masing-masing. is conceived Bangsa as ini a dikandung deep, sebagai persahabatan horizontal horizontal comradeship. yang dalam. Sintaksis Sintaksis adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan dasar, struktur kalimat dalam bahasa yang berbeda. Setiap bahasa memiliki sintaksis spesifik yang memberitahu pembicara dan pendengar bagian mana dari kalimat yang didahulukan untuk membantu mereka memahami apa yang dikatakan. Itu adalah pedoman yang kita gunakan ketika berbicara dan menulis, sehingga kalimat dapat dimengerti dan teratur. Waspadalah terhadap sintaksis yang membingungkan atau semantik dengan diksi. Ini membentuk tulang punggung konstruksi kalimat. Jadi, mari kita hancurkan definisi ini. Sintaksis, seperti yang baru saja disebutkan, adalah urutan kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pilihan kata spesifik yang dimaksudkan untuk mengungkapkan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Kita akan fokus pada sintaksis dalam video ini. Dalam bahasa Inggris ada urutan kata yang diatur dalam batu untuk sebagian besar jenis kalimat. Tentu saja selalu ada pengecualian, tetapi sebagian besar waktu kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti SVO urutan kata, subjek, objek, kata kerja. Seperti pada anak laki-laki melihat keluar jendela. Dalam contoh kalimat ini kita memiliki subjek anak laki-laki, kata kerja terlihat, dan objek di luar. Gambar ini adalah gambar poin sintaksis tata bahasa Inggris, digunakan oleh ahli bahasa untuk membuat struktur kalimat. Anda mungkin tidak sering menemukan poin sintaksis, tetapi mengetahui cara menggambar seseorang agak berguna dan akan membantu Anda memahami struktur kalimat. Dalam bagan, Anda dapat melihat bahwa kalimat dipecah menjadi bagian-bagian kata kerja, kata benda artikel, dan kata depan. Setelah langkah ini, kata-kata dikelompokkan
dikelompokkan bersama untuk menentukan bagian mana dari kalimat yang merupakan frasa kata benda, frasa kata depan, atau frasa kata kerja. Fakta menyenangkan, SVO bukan satu-satunya struktur urutan kata. Bahasa lain memvariasikan urutan kata dan bahkan menyertakan komponen tambahan dalam sintaksnya. Dalam contoh yang diberikan dalam form sintaksis, subjeknya adalah kucing, kata kerja duduk, dan objeknya adalah Tika. Gambar kedua adalah cara lain di mana sintaksis dapat ditulis. Diagram ini mengambil kalimat anjing mencintai gadis itu dan memecahnya menjadi artikel kata benda verbal, frasa kata benda, dan frasa kata kerja. Seperti contoh sebelumnya. Dalam kalimat ini subjeknya adalah anjing, kata kerja dicintai, dan objeknya adalah gadis. Lagi-lagi, pohon sintaksis tidak boleh mengintimidasi, tetapi digunakan untuk lebih memahami struktur kalimat dan untuk mengungkapkan tujuan setiap bagian dalam kalimat. Penggunaan tambahan untuk pohon sintaksis adalah bahwa setiap kali urutan kata yang berbeda digunakan untuk kalimat, itu dapat diterjemahkan. Misalnya, jika Anda mendengar kalimat dalam bahasa Asia yang mengikuti VSO order atau beberapa variasi lainnya, membuat pohon sintaksis untuk kalimat itu dapat membantu Anda untuk memasukkan kata-kata VSO sehingga Anda mungkin mengerti apa yang dikatakan. Mari kita rekap. 1. Sintaksis adalah struktur kalimat. 2. Diksi adalah pemilihan kata untuk menghubungkan makna tertentu. 3. Semantik adalah makna yang diungkapkan dari kata-kata yang digunakan. 4. Sintaks adalah alat grafik yang rapi untuk memetakan struktur kalimat dan memahami urutan kata dan bagaimana fungsinya dalam bahasa Inggris. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk tutorial sintaks. Jika menurut kalian video ini sangat membantu, periksa saluran kami untuk bantuan tambahan. Sampai jumpa lain waktu. Selama hampir satu dekade, para ilmuwan mengejar sumber virus baru yang mematikan. Melalui pegunungan tertinggi di Cina dan gua-gua paling terisolasi, mereka akhirnya menemukannya di sini di Gua Kelelawar Shito. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan epidemi parah, sindrom pernafasan akut atau SARS di 2003. Coronavirus adalah kelompok virus yang ditutupi dengan paku protein kecil yang terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan coronavirus yang diketahui, 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Coronavirus SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari 7 coronavirus manusia, 4 menyebabkan pilek ringan, infeksi yang sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Ketujuh, yang menyebabkan COVID-19 memiliki ciri masing-masing, menyebar dengan mudah tetapi dapat berdampak parah pada paru-paru. Ketika orang yang terinfeksi batuk, tetesan berisi virus menyembur keluar. Virus dapat menginfeksi orang baru ketika tetesan masuk ke hidung atau mulut mereka. Coronavirus menularkan paling baik di ruang tertutup, di mana orang-orang berdekatan. Cuaca dingin menjaga casing halus mereka agar tidak mengering, memungkinkan virus untuk bertahan hidup lebih lama di antara inang, sementara paparan UV dari sinar matahari dapat merusaknya. Variasi musiman ini lebih penting untuk variasi yang sudah mapan. Tapi karena belum ada yang kebal terhadap virus baru, itu memiliki begitu banyak inang potensial sehingga tidak membutuhkan kondisi ideal untuk menyebar. Dalam tubuh, lonjakan protein yang tertanam dalam sel inang dan menyatu dengan mereka memungkinkan virus untuk membajak mesin sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Coronavirus menyimpan gennya pada RNA. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan gen yang lebih sedikit, berarti mereka menginfeksi banyak orang bereplikasi dengan cepat pada inang-inang itu. Pada umumnya, virus RNA tidak memiliki mekanisme proofreading, sedangkan virus DNA melakukannya ketika virus RNA bereplikasi. Itu jauh lebih memungkinkan memiliki kesalahan yang disebut mutasi. Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan berbahaya, tetapi beberapa membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu, seperti spesies inang baru. Epidemi sering terjadi ketika virus melompat dari hewan ke manusia.
Ini benar-benar virus RNA yang menyebabkan Ebola, epidemi Zika, dan SARS, dan pandemi COVID-19. Sekali pada manusia, virus masih bermutasi. Biasanya tidak cukup untuk membuat virus baru, tapi cukup untuk membuat variasi atau strain yang asli. Coronavirus memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Mereka beberapa yang terbesar, berarti mereka memiliki gen paling banyak, yang menciptakan lebih banyak peluang untuk mutasi berbahaya. Untuk menangkal risiko ini, coronavirus memiliki fitur unik. Enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan mengoreksi kesalahan. Ini membuat coronavirus jauh lebih stabil, dengan tingkat mutasi yang lebih lambat daripada virus RNA lainnya. Sementara ini mungkin terdengar tangguh, tingkat mutasi yang lambat sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan ketika datang untuk melucuti mereka setelah infeksi. Sistem kekebalan tubuh kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika mereka menginfeksi kita lagi, sehingga mereka tidak membuat kita sakit. Tapi mutasi bisa membuat sebuah virus kurang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita, dan karena itu semakin sulit untuk dilawan. Mereka juga membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif, karena mereka disesuaikan dengan sangat khusus untuk virus. Itulah mengapa kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi begitu cepat bahwa strain baru muncul terus-menerus. Tingkat mutasi coronavirus yang lebih lambat berarti sistem kekebalan tubuh kita, obat-obatan dan vaksin mungkin bisa mengenalinya lebih lama setelah infeksi, dan karena itu melindungi kita dengan lebih baik. Tetapi saja, kita tidak tahu berapa lama tubuh kita tetap kebal terhadap coronavirus yang berbeda. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Kita belum fokus mengobati yang menyebabkan pilek. Dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan untuk SARS dan COVID, epidemi berakhir sebelum perawatan itu menyelesaikan uji klinis. Sebagaimana kami terus menambah habitat hewan lain, berapa ilmuwan mengatakan virus corona baru melompat ke manusia, tak terelakkan. Tapi jika kami menyelidiki hal-hal tak dikenal ini, tak harus menghancurkan. Siswa dan guru-guru di seluruh dunia melakukan bagian mereka untuk membantu memperlambat penyebaran COVID-19 dengan terdiam diri di rumah, tapi bagaimana dengan upacara kelulusan mereka, mempelajari lebih lanjut tentang kampanye yang mengangkat harap gagasan seluruh generasi.